Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Kesempatan bagus, gumam Kincen yang telah mengamati situasi di sekitarnya. Ini harus menjadi satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri. Di mana kucing hitam besar itu, Kincen melihat sekeliling untuk sementara waktu dan tidak menemukan kucing hitam besar itu sama sekali. Apakah dia memang tidak ada di sini? Di pikiran Kincen saat ini, kucing hitam besar telah melacak iblis alien ini sejak lama dan dia seharusnya sudah berada di sini. Tetapi sekarang semuanya telah mencapai titik ini. Kucing hitam besar itu bahkan belum muncul, jadi hanya ada satu kemungkinan, yaitu kucing hitam besar itu tidak ada di sini sama sekali. Kemana perginya kucing hitam besar itu? Jika ada di sini, dia pasti tahu sesuatu. Mungkin dia tahu apa yang disegel di bawah pulau Spar ini. Tidak bisa diandalkan. Jika saya melihatnya lain kali, saya akan memarahinya, gumam Kincen dalam hati. Kincen sangat marah sehingga ada asap di kepalanya, tetapi dia tidak berani mengabaikan kesempatan ini dan segera mentransmisikan suaranya ke Yu Chaolun dan si Tuzen. Kalian dan murid-muridmu ikuti aku punya cara untuk pergi dari sini, tapi kalian harus mengikuti saya dengan hati-hati. Ketika suara itu terdengar, Yu Chaolun dan si Tuzen memandang Kincen dengan curiga. Pada saat ini bahkan Kaisar Emas tidak berani mengatakan bahwa ada cara untuk pergi dari sini. Kincen berani mengatakan itu, namun apa yang dilakukan Kincen sebelumnya benar-benar menaklukkan mereka. Meskipun semua yang dilakukan Kincen sebelumnya sangat misterius, mereka dapat dengan jelas merasakan niat baik pihak lain dan mereka percaya bahwa Kincen tidak akan pernah berbohong pada mereka. Ikuti aku, semuanya ikuti aku. Dengan teriakan pelan, Yu Chaolun dan si Tuzen segera memerintahkan kepada prajurit dari dua kekuatan utama di belakang. Dan pada saat yang sama mereka terbang bersama Kincen. Pada saat ini di lapangan sudah dalam kekacauan. Semua orang gila berjuang mati-matian, terutama kelompok orang yang dipimpin oleh Kaisar Emas. Meskipun dia sangat tidak nyaman dengan Kaisar Emas, Kincen harus mengakui bahwa Kaisar Emas bekerja dengan tegas dan kultivasinya sungguh menakutkan. Dan dia juga memiliki pandangan keseluruhan tentang situasi di lapangan saat ini. Ada raungan memekakkan telinga dan harus dikatakan bahwa lebih dari selusin Wudi meletus bersama. Kekuatan itu terlalu mengerikan. Bahkan jika Gulas dan iblis alien lainnya kuat, mereka tidak dapat menghentikan begitu banyak orang dalam waktu singkat secara sekaligus. Dua Kaisar Wudi jatuh dan ada banyak Kaisar Wu terbunuh setelahnya. Tetapi pada saat yang sama Kaisar Emas dan yang lainnya akhirnya menerobos garis pertahanan pertama Gulas. Pemimpin pria berbaju hitam mendesak token dan segera formasi tak terlihat terbentuk lagi dan menghalangi semua orang. Rusak, Kaisar Ginseng sangat ganas dan dia memuntahkan 3 suap darah berturut-turut. Matanya merah dan wajahnya marah. Tiba-tiba aura jimat emas melonjak, membanting formasi hitam di depannya. Sebuah ledakan memusingkan kepala terdengar, tetapi formasi itu masih tidak bisa terbuka. Apa? Ucap Kaisar Emas tercengang dengan wajah ketakutan. Jika mereka bahkan tidak bisa memecahkan formasi ini, bagaimana mungkin mereka bisa melarikan diri? Kaisar Beladiri Emas meraung dan bahkan mulai membakar esensi darahnya dan sekali lagi menunjukkan kertas jimat emas, berusaha untuk menghancurkan perisai penghalang. Pada saat ini, pria kuat lainnya juga bergegas maju satu persatu menembak dengan panik menyerang perisai itu. Queen menunjukkan ekstasi di wajahnya dan menolaknya. Ketika Kaisar Emas menampilkan kertas jimat lagi, dia juga memiliki sedikit ketakutan di hatinya karena aura kertas rune itu terlalu menakutkan. Tapi sekarang tidak peduli berapa kali Kaisar Ginseng menggunakannya, akhirnya akan tetap sama. Mustahil untuk melanggar formasinya. Inilah saatnya ketika Queen hendak bernapas lega, Kincen yang selalu memperhatikan seluruh situasi tiba-tiba bergerak. Fan Tianyin, ketika dia mengangkat tangannya, segel hitam besar tiba-tiba muncul di kehampaan, berubah menjadi sebesar gunung, menabrak sisi perisai formasi penghalang di depannya.
Formasi bergetar dengan panik. 5 pedang terbang Kincen juga didesak yang mengandung aura pembunuh yang luar biasa, memotong 5 simpul berbeda di sekitar formasi. Dan Kincen meremas taktik dengan kedua tangannya dan perisai pertahanan itu bergetar dengan cepat. Dan sebuah lubang besar muncul seketika. Lubang besar ini muncul di berbagai tempat. Ayo bergegas keluar. Kincen segera memberitahu si Tuzen dan Yu Chaolun, dan sekelompok orang dengan cepat bergegas keluar melalui lubang itu. Tidak baik, ucap Lu Haoran dan iblis asing lainnya yang melihat ini. Hentikan mereka, teriak pemimpin berpakaian hitam itu. Bagaimana itu mungkin? Seseorang diam-diam dapat menghancurkan struktur formasi terlarangku. Siapa itu? Gumam Queen. Tatapannya dengan cepat menyapu ke tempat di mana formasi terlarang yang telah terkoyak. Alien sialan, mati untukku, teriak Kaisar Emas. Kertas rune emas berisi kekuatan yang tak terbatas langsung menuju Queen. Brengsek, teriak Queen terlihat sangat kesal. Aura di tubuhnya melonjak dalam sekejap dan dia langsung menerobos ke tingkat Kaisar Wudi dalam sekejap. Kertas rune emas dengan keras bertabrakan dengan energi iblis yang mengerikan. Queen meraung, jimat itu bergetar, mencoba membelah tubuh Queen menjadi 2. Tubuh setan darah aktifkan, teriak Queen. Lingkaran cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya membungkus kertas rune emas dalam sekejap dan menjepitnya dengan erat. Brengsek, melihat kertas rune emasnya tidak lagi berfungsi dalam ketakutan, Kaisar Gingseng buru-buru mendesak kertas rune emas itu kembali. Queen berteriak dengan wajah galak, sosoknya meledak bergegas menuju Kaisar bela diri bertubuh emas. Energi iblis hitam seperti tentakel membungkus ke arah Kaisar bela diri emas. Saat berikutnya keduanya bertabrakan hingga mengguncang orang-orang di dekatnya. Di sisi lain, Kincen memimpin Yu Chaolun, si Tuzen dan yang lainnya ke pintu keluar dengan cepat. Ingin pergi, teriak Lu Haoran muncul di depan Kincen dan langsung membanting sebuah pukulan keras. Kincen mendesak benih parasit emas untuk memblokir pukulan itu. Apa kekuatan ini? Gumam Lu Haoran merasakan aura yang membuatnya merasa kaget. Darah menyembur keluar dari sudut mulutnya. Bagaimana bisa? Ucapnya sambil menatap Kincen dengan ngeri. Hentikan mereka, Lu Haoran berteriak dengan panik. Kaisar Hongyan mendengar teriakan Lu Haoran. Dia menoleh dan melihat Kincen dan sekelompok orang lainnya hampir keluar dari lorong. Dengan tatapan dingin, Kaisar Hongyan mendesak bola kristal. Aura kuat menyebar dalam sekejap memblokir Kincen dan yang lainnya. Tetapi pada saat ini 2 sosok aneh muncul tiba-tiba. Itu adalah 2 iblis alien. Dia berkata, "Gadis kecil, serahkan orang-orang ini kepada kami. Kamu pergi mengejar dan membunuh yang lain," ucap Mokara dengan dingin. Di samping Mokara, Skeleton Rider juga berkata, "Hongyan, jangan khawatir, Kaisar Feng Lei telah kupenggal dan sekarang serahkan mereka kepada kita. Ini adalah perintah permaisuri. Suatu hari nanti kepala Feng Shaoyu juga akan diserahkan kepada permaisuri." Kaisar Hongyan terkejut, dia bingung dan benar-benar terpana. Apa maksud pihak lain? Dia tidak mengetahuinya sama sekali. Atau apakah dia mengatakan bahwa mereka juga adalah pelayan permaisuri? Dengan kecurigaan itu, dia menghentikan sosoknya tanpa sadar dan melihat iblis alien di depannya sudah memegang pedang guntur Kaisar Feng Lei. Bersama dengan Mokara bergegas menuju Kincen dan kelompoknya. Di lain sisi, melihat Skeleton Rider memegang pedang guntur, Kaisar Changwu berkata, "Kaisar Emas, lihat, itu adalah pedang guntur milik Kaisar Feng Lei." Apa pedang guntur? Mendengar ini, Kaisar Emas terkejut. Dia berkata, kematian Kaisar benar-benar terkait dengan istana berkabut. Dia berteriak pada Hongyan, "Kaisar Hongyan, Kekaisaran Xuan Yuanku dan istana berkabutmu tidak pernah memiliki konflik sebelumnya. Kenapa kalian melakukan ini?" Kaisar Emas meraung, penuh cahaya keemasan membumbung ke langit seperti dewa perang emas. Dia menarik kembali kertas jimat emas, menghentikan pertarungannya dengan pria berbaju hitam itu, dan bergegas menuju Hongyan seperti orang gila. Di lain tempat, Gulas terus berusaha membunuh semua orang di depannya. Suara jeritan terdengar. Kaisar Wu jatuh satu demi satu. Darah mengalir dan tersedot ke dalam formasi terlarang di sekitar gua. Di sisi lain, Mokara dan Skeleton Rider muncul di sebelah Lu Haoran, berhenti di pintu keluar lorong dan menatap Kincen dan rombongannya dengan dingin. "Haha, hanya kamu juga ingin buru-buru keluar, tetap tinggal dan menunggu kematian," ucap Lu Haoran berdiri di samping Mokara dan Skeleton Rider.
Qin Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Baik si Tu Zhen dan Yu Chaolun berhenti di pintu lorong dan mereka memandang Qin Chen dengan ngeri. Qin Chen berkata, itu hanya 3 iblis alien. Orang-orang ini aku akan menghentikan mereka. Kalian pergi dengan cepat. Ekspresi Qin Chen tetap tidak berubah. Dia mendengus dingin menghadapi Mokara dan 2 lainnya. Dia tidak mundur tetapi malah bergegas sendirian. Qin Chen, segera kembali. Apa yang kamu lakukan? Cepat kembali, teriak Yu Chaolun dan si Tu Zhen benar-benar cemas melihat itu. Ouyang, Nana dan Jia Yi juga berseru. Qin Chen sebenarnya ingin melawan 3 iblis alien ini dengan kekuatannya sendiri. Apa bedanya ini dengan bunuh diri? Qin Chen berkata, kamu dengarkan aku dan segera keluar. 2 kelompok serangga keluar dari labu itu seperti awan gelap. Yu Chaolun, si Tu Zhen dan yang lainnya tiba-tiba kehilangan persepsinya untuk melihat Qin Chen dan mata mereka hanya tertutup oleh awan tak berujung itu. Lu Haoran berkata, hahaha, hanya seorang Kaisar Wu berani mengambil inisiatif untuk melawan kita. 2 senior, tolong ambil tindakan dan tangkap anak itu, ucap Lu Haoran dengan hormat berkata kepada Mokara dan Skeleton Rider. Tidak masalah, jawab mereka berdua. Mokara menyeringai dan tiba-tiba menjulurkan cakarnya menusuk ke dalam tubuh Lu Haoran secara tiba-tiba. Itu terlalu cepat. Anda? Lu Haoran memandang Mokara dengan marah dan dia tidak pernah berpikir bahwa Mokara akan melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Aura iblis yang tidak terlihat telah memasuki pikirannya, membatasi jiwanya, membuatnya tidak mungkin untuk keluar dari tubuhnya. Mokara adalah monster alien kuno dan Lu Haoran hanyalah keturunan monster alien. Ada kesenjangan besar antara keduanya dalam hal pencapaian jiwa. Qin Chen melemparkan tinju seperti kilat dan pada saat ini Mokara dan Skeleton Rider dengan cepat mundur, hanya menyisakan Lu Haoran yang dipukul dengan kuat oleh Qin Chen. Tidak, Lu Haoran menjerit dan kemudian dengan keras tubuhnya terkoyak meledak menjadi hujan darah hitam yang tak terhitung jumlahnya yang berserakan di tanah. Kemudian kekuatan menelan jiwa yang menakutkan menyapu menyerap kekuatan jiwa Lu Haoran dalam sekejap. Itu adalah benih parasit emas. Benih parasit berdenyut seolah-olah telah menerima tonik besar dan pada saat yang sama kekuatan jiwa murni menyebar membuat jiwa Qin Chen tumbuh lebih kuat. Pada saat ini semua orang tertarik oleh raungan Lu Haoran dan apa yang mereka lihat adalah adegan Qin Chen meledakkan Lu Haoran dengan pukulan. Apa? Anak ini? Qin Chen benar-benar membunuh seorang kaisar bela diri alien. Ucap semua orang melihat pemandangan ini dengan takjub dan otak mereka tidak bisa menerima kenyataan ini. Qin Chen berteriak, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Masih belum keluar. Teriakan keras Qin Chen terdengar di telinga semua orang dan semua orang bangun dan bergegas menuju lorong dengan panik. Jika kamu ingin pergi, lewati kursi ini dulu, ucap Skeleton Rider meraung memegang pedang guntur dan bergegas seperti kilat menuju Qin Chen. Qin Chen berkata, semut kecil, api kecil, hentikan dia. Qin Chen melambaikan tangannya dan 2 awan hitam segera menyelimuti Skeleton Rider. Si Tu Zhen, Yu Chaolun dan yang lainnya mengambil kesempatan itu dan bergegas menuju pintu keluar dengan panik. Mokara juga dihalang oleh Fan Tianyin. Qin Chen seperti layang-layang putus dan menyemburkan seteguk darah. Qin Chen, si Tu Zhen dan yang lainnya berbalik dengan cemas. Pergi cepat keluar, apakah kamu ingin pengorbananku sia-sia? Ucap Qin Chen meraung, mulutnya penuh darah dan dia sudah terbungkus Mokara. Si Tu Zhen, Yu Chaolun dan yang lainnya memandang Qin Chen dengan linglung. Air mata jatuh dari sudut mata mereka. Mereka harus memastikan keselamatan murid-murid mereka dan mereka juga memikul tanggung jawab yang berat untuk mengungkap kebenaran. Qin Chen, kamu harus hidup. Si Tu Zhen dan Yu Chaolun larut dalam kesedihan, tetapi Ouyang, Nana dan Jia Yi memandang Qin Chen dengan kaget. Air matanya masih mengalir dan di bawah kepemimpinan si Tu Zhen dan Yu Chaolun, orang-orang dari 2 kekuatan utama bergegas keluar dan menghilang ke dalam gua. Tidak baik, Kaisar Hongyan melihat adegan ini dan hatinya penuh kengerian. Mereka harus dihentikan, gumamnya. Dia langsung memisahkan diri dari pertempuran dengan Kaisar Emas dan bergegas ke pintu lorong dengan gila-gilaan. Kaisar Jiansheng berkata, Kaisar Hongyan, Anda telah membunuh Kaisar Feng Lei, kemana Anda bisa pergi? Kaisar Hongyan terjerat oleh Kaisar Jiansheng dan tidak bisa melepasnya. Dia bergumam,
Tidak, tampaknya memang harus membunuh Kaisar Emas ini terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, sosok Hongyan mengeluarkan bola kristal 7 lubang dan berteriak, "Kaisar Emas, karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhimu." Hongyan meledak menjadi aura yang menakjubkan dalam sekejap dan seluruh sosok itu tampak seperti orang yang berbeda. Dengan rambut merah dan kulit putih seketika, ini adalah teknik terlarang istana mistis. Sekali digunakan itu akan menyebabkan kerusakan besar dan bahkan dapat membakar nyawanya sendiri. Namun Kaisar Ginseng malah kabur ke pintu lorong seperti kilat. "Apa?" teriak Kaisar Hongyan kaget. Bukankah Kaisar Emas ini akan mati bersamanya? Kenapa dia tiba-tiba keluar? Merasakan kekuatan mengerikan yang datang dari belakang, Kaisar Emas berteriak. Dia tahu bahwa dia telah mencapai saat hidup dan mati. Kekuatan menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak dari kertas jimat emas dengan keras menebas ke arah belakang. Dan pada saat yang sama, nafas yang mengerikan dihidupkan kembali di tubuhnya dan hantu besar keluar dari tubuhnya. Itu adalah kehendak ilahi Kaisar Wu Sangwu. Seteguk darah menyembur keluar, wajah Kaisar bela diri bertubuh emas pucat. Tetapi sosoknya terus bergegas ke lorong tanpa henti. Dia berkata, "Kaisar Hongyan, saya akan mengampuni hidup Anda hari ini, tetapi kekaisaran Xuanyuan saya tidak akan pernah melepaskan istana misti Anda." Kaisar Emas akhirnya menghilang tanpa jejak, bahkan kertas jimat rune emasnya masih tertinggal di sana. Sekarang tidak hanya orang-orang dari Pavilion Pil dan Tanah Suci Garis Darah yang telah pergi, tetapi bahkan Kaisar Bela Diri Emas telah melarikan diri. Hampir tidak mungkin untuk menghentikan mereka lagi. Ini sudah berakhir, gumam Hongyan tenggelam dan hatinya benar-benar putus asa. Dia tidak mengerti mengapa Nyonya Permaisuri akan bersatu dengan setan alien ini dan melemparkan istana berkabut ke dalam jurang kehancuran. Tetapi dia masih berusaha tetap menjalankan perintah. "Apa?" Kaisar Bela Diri Emas melarikan diri. "Ini terlalu licik, sungguh tercela, sudah berakhir. Kaisar Bela Diri Emas juga sudah pergi. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Ucap semua orang kaget dan tampak gelisah. Sebelumnya mereka mampu melawan begitu lama, sebagian besar karena tembakan Kaisar Bela Diri Tubuh Emas. Tetapi sekarang setelah Kaisar Bela Diri Tubuh Emas telah hilang, kekuatan tempur mereka sangat berkurang dan kemudian tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. "Tidak, saya harus buru-buru keluar," ucap Fei Tua dan yang lainnya dan bergegas menuju lorong dengan panik. Banyak Kaisar Wudi pergi bersamaan dan momentumnya begitu besar sehingga meskipun Gulas kuat masih sulit untuk menghentikan mereka. Pada saat ini tidak ada yang memperhatikan bahwa kertas jimat emas Kaisar Ginseng mendarat tidak jauh dari Qinchen. Begitu Qinchen mengangkat tangannya, jimat emas langsung jatuh ke tangannya. Jimat ini memang benda kuno, tapi nafas ini terlalu menakutkan. Gumam Qinchen terkejut. Qinchen tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya dengan jelas. Dia tanpa sadar mendesak kekuatan spiritualnya untuk menembus kertas jimat ini. Qinchen terdiam. Kertas jimat ini seharusnya bukanlah senjata, melainkan semacam warisan. Tentu saja Qinchen tidak tahu apa itu, tetapi kertas jimat ini sangat berharga. Namun Kaisar Emas bukanlah master garis keturunan atau alkemis dan tidak memiliki pengetahuan tentang rune. Jadi dia hanya menggunakan pengorbanan esensi sejati yang paling sederhana untuk menggunakan kertas jimat ini. Tentu saja Qinchen tidak punya waktu untuk mencari tahu dan dengan cepat menghapus setetes darah esensi yang ditinggalkan oleh Kaisar Emas dan menyimpannya kembali. Qinchen mencibir di sudut mulutnya. Kaisar Emas tidak tahu bahwa dia telah menjadi bidak catur Qinchen dan bidak catur ini akan memainkan peran penting dalam tata letak kekaisaran Xuanyuan dan istana berkabut. Saat ini pertempuran telah mencapai momen kritis yang sangat penting. Di bawah tindakan putus asa Fei Tua dan yang lainnya, Fei Tua dan yang lainnya menjadi gila bergegas menuju lorong dengan putus asa. Aura mereka sangat menakutkan. Mereka membakar esensi sejati dan darah untuk bertahan hidup. "Queen, apa yang kamu lakukan sekarang?" Kaisar Hongyan berkata dengan marah. Lingkaran berwarna darah mengalir dengan cepat menyatu dengan pola formasi terlarang dan kemudian seluruh gua bersinar. Queen dengan cepat meremas sidik jarinya dengan kedua tangan dan sinar cahaya berdarah dengan cepat bergabung ke bawah pulau Spar.
Seluruh gua bergoyang tiba-tiba dan pada saat yang sama danau lava terus mendidih. Pohon suci di atas pulau Spar juga bergetar hebat seolah-olah akan runtuh. Apa yang telah terjadi? Apa yang ada di sana? Keluar, cepat keluar. Semua orang ketakutan dan merasakan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan menyebar. Tidak, kamu harus menghentikannya, teriak Kincen ke Mokara dan Skeleton Radar. Mereka berdua mengguncang tubuh mereka dan tiba-tiba datang kedua iblis asing lainnya menembaknya dengan kuat. Senior Mokara, apa yang kamu lakukan? Banyak keturunan iblis alien meraung marah dan Gulas juga membawa ketiga anak buahnya tanpa heran. Apa yang kamu lakukan? Saya ingin bertanya, apa yang sebenarnya dilakukan Queen? Berani melepaskan hal-hal mengerikan dalam penjara ini? Gulas, apakah kamu lupa misimu? Mokara berteriak pada Gulas. Misi saya adalah untuk menjaga tempat ini, untuk mencegah hal-hal buruk yang di penjara di tempat ini bangkit. Tetapi sekarang Queen ini melepaskan monster itu, bagaimana saya bisa membantu si penjahat? Misi saya, Gulas bergumam seolah memikirkan sesuatu. Cahaya yang ganas menerobos matanya. Memang sebagai penjaga kuil warisan ini, misi mereka adalah untuk menjaga tempat ini dan mencegah monster di dalam penjara dilepaskan. Tetapi apa yang dilakukan Queen sekarang bertentangan dengan misi mereka. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.